yang katanya negeri ini adalah suatu negeri adidaya. Dengan entengnya dia mengatakan bahwa dia akan mengirimkan neraka kepada penduduk negeri Palestina. Namun sungguh mirisnya jamaah sekalian, justru neraka itu Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada negerinya sendiri. Bagaimana kesombongan Firaun jamaah sekalian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Dan apakah aku ini lebih baik daripada seorang Musa yang bahkan untuk mengucapkan kalimat saja dia tidak tahu. Raja Namrud, bagaimana dia mengingkari keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor lalat yang dimana lalat itu hinggap di dalam kepalanya selama 400 tahun. Ketika kepalanya sakit maka dia mengetuk kepalanya tersebut dengan palu. Kematiannya justru Allah sinakan dia dengan seekor lalat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, معاشر المسlimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan afiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang masih konsisten dengan sunnah serta petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita tentang perkataan salah seorang yang sebentar nanti akan memimpin suatu negeri, yang katanya negeri ini adalah suatu negeri adidaya? Dengan entengnya dia mengatakan bahwa dia akan mengirimkan neraka kepada penduduk negeri Palestina. Namun sungguh mirisnya jamaah sekalian, justru neraka itu Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada negerinya sendiri. Los Angeles, California, Amerika Serikat terbakar, hangus, hilang semua aset-aset yang berada di dalamnya. Kerugian yang ditaksir berupa miliaran bahkan ribuan triliun. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sekali lagi kekuasaannya kepada siapa saja yang dengan entengnya melafazkan kalimat-kalimat pengingkaran terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang semestinya seperti ini telah banyak terdapat pada orang-orang dahulu. Sebut saja jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun laknatullah alaihi, dengan sombongnya dia berkata kepada Musa, wa nada fir'aunu fi qaumihi wa ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai penduduk Mesir, bukankah aku ini adalah raja-raja Mesir, dan tidaklah kalian mengetahui bahwasanya sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Dan apakah aku ini lebih baik daripada seorang Musa yang bahkan untuk mengucapkan kalimat saja dia tidak tahu? Bagaimana kesombongan Firaun jamaah sekalian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan sombongnya dia mengingkari 9 mukjizat yang dibawakan oleh Musa alaihissalam kepadanya agar kiranya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru kebalikannya, dia kufur kepada 9 mukjizat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia beserta bala tentaranya.
Ma'asyiral muslimin, tidak hanya itu, bahkan ada raja sebelumnya, Raja Namrud, bagaimana dia mengingkari keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak didakwakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi dia kufur atas dakwah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor lalat, yang dimana lalat itu hinggap di dalam kepalanya selama 400 tahun. Ketika kepalanya sakit, maka dia mengetuk kepalanya tersebut dengan palu. Ketika kematiannya, justru Allah sinakan dia dengan seekor lalat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raja Abraha, Raja Yaman, dia membentuk suatu bangunan yang dimana bangunan ini untuk menandingi Ka'bah. Dia merasa iri dengan Ka'bah, yang dimana Ka'bah didatangi oleh berbagai penjuru orang-orang untuk melaksanakan ibadah di sana, dan dengan keiriannya dia membangun suatu bangunan yang dimana untuk menandingi Ka'bah. Justru malah bangunannya terlihat sepi, bahkan ada orang yang lewat di bangunannya kemudian buang hajat di situ dan kemudian menempelkannya di bangunan tersebut. Dengan marahnya dia mengirimkan seluruh bala tentaranya menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Pasukan gajah itulah yang kita kenal. Dengan sombongnya dia mendatangi Ka'bah, namun Allah Subhanahu wa taala melululantahkan semuanya dengan burung-burung yang dikirim dari neraka, membawa batu-batu panas yang kesemuanya itu dijatuhkan kepada pasukan Raja Abraham. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ini menjadi suatu pelajaran bahwasanya lisan yang begitu entengnya kita ucapkan semuanya akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita mengucapkan sesuatu yang buruk. Jika seandainya kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, maka diamlah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia diam. Berita yang kedua, jamaah sekalian, baru saja kemarin kita mendengar berita kabar gembira bahwasanya terjadi gencatan senjata yang dilakukan, kesepakatannya di Doha, Qatar, gencatan senjata antara pejuang Hamas dan Zionis Israel. Tentu ini jamaah sekalian merupakan berita gembira sekaligus kabar gembira yang harus kita rasakan bersama. Bagaimana tidak, sejak 2023 Tufanul Aqsa melanda Gaza, di mana Zionis Israel melululantahkan Gaza. 1 tahun lebih jamaah sekalian, penduduk Israel menderita kelaparan, kesengsaraan. Namun pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu apapun. Kesepakatan tersebut terjadi di Doha, Qatar. Tentu ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini saya selaku khotib mengajak kepada kita semua untuk melaksanakan sunnah-sunnah pada hari mulia ini. Hari Jumat adalah hari terbaik di antara 7 hari. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan di dalamnya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
barang siapa yang bersalawat 1 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat 10 kali untuknya. Salah satu amalan juga yang dianjurkan pada hari mulia ini adalah membaca surah Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka kelak wajahnya akan dinaungi atau diberikan cahaya dari Jumat ini ke Jumat yang kedepannya. Berikutnya adalah kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang masih menderita kelaparan di negeri Palestina sana. Kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat kemenangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dan menjaga mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din min al-yahudi wan nasara wal munafiqin wa man awanahum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira kullahu ajilihi wa ajilihi wa ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.